Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang salah satu metodologi penelitian untuk mixed method, ya, untuk metodologi campuran atau kita sebut kualitatif dan kuantitatif. Nah, metodologi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah analytic network process. Atau proses jaringan analisis. Nah, di pertemuan yang kali ini kita bahas dulu teorinya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya akan saya bahas bagaimana teknisnya dan kita masuk ke software super decision. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke teori ANP itu sendiri, sebetulnya sebagai latar belakang, metodologi ANP ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, ya, atau decision making. Decision making involves setting priorities, and the ANP is the methodology for deriving meaningful priorities from judgments. Jadi seringkali ketika kita dihadapkan pada suatu proses pengambilan keputusan, kita memiliki beberapa alternatif, beberapa pilihan, sehingga kita memerlukan suatu metodologi yang membantu kita untuk menentukan prioritas dari setiap alternatif yang kita miliki. Oke. Nah, ini saya yakin berlaku untuk di setiap proses decision making, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lebih lanjut lihat di slide ini bahwa decision making is the most important thing we do with our conscious thinking, and we do it all the time. Ya, jadi saya yakin juga bahwa pengambilan keputusan ini selalu ada di kehidupan kita sehari-hari, dan dalam pengambilan keputusan itu the most important thing we do with our conscious thinking. Jadi memang perlu semacam perlu pemikiran secara personal semacam itu. Okay, whatever we do with or without technology or subject material from any fields, we have to make decisions. Jadi terkadang perlu atau tidaknya teknologi, kita perlu membuat suatu keputusan about it before we do it, to decide how best to proceed, and after we do it, we have to decide how good the decision was and what other factors about people, the environment, and future concerns we need to include next time when we make that decisions. Nah, jadi ketika kita membuat keputusan pun, kadang kita harus memutuskan bagaimana agar pengambilan keputusan ini berjalan dengan baik, prosesnya baik, dan setelah keputusan tersebut diambil, seberapa baik keputusan yang sudah diambil. Oke. Nah, terkadang pun ketika kita mengambil keputusan pasti ada beberapa faktor, ya, ada beberapa faktor yang menjadi landasan ataupun yang menjadi latar belakang kita mengambil keputusan. Seperti misalnya katakanlah faktor about people, ya, kadang kita mau, let's say kita mau mengambil keputusan tentang misalnya mencari kampus untuk studi S3 misalnya. Oke. Nah, sometimes kita faktor yang menjadi pertimbangannya itu adalah people, ya, mungkin keluarga, terus juga orang tua, anak, suami, atau misalnya teman, gitu ya, dan sebagainya. So ada juga environment, kita kadang juga berpikir bahwa mungkin kita akan mencari kampus PhD yang environmentnya baik untuk kita belajar, atau support untuk karir kita, atau misalnya support untuk kegiatan penelitian kita dan sebagainya, and other future concerns, dan hal-hal yang kemungkinan ada di kemudian hari juga idealnya menjadi beberapa pertimbangan, gitu ya, atau beberapa faktor dalam kita mengambil keputusan. Oke. So kesimpulannya adalah we learn as we make decisions. Jadi sebetulnya memang proses kita mengambil keputusan itu adalah, ya, proses belajar kita, gitu ya. Nah, sehingga dalam proses belajar itu kita tentunya mengharapkan hasil yang baik, gitu kan, sehingga keputusan yang nantinya kita ambil pun harapannya dapat memberikan feedback yang baik untuk kita.
Nah, so decision making areas of studies. Jadi saya yakin juga bahwa pengambilan keputusan ini ada di seluruh bidang ilmu, bidang keilmuan gitu ya. Nggak hanya di ekonomi, tapi juga di social science ya, communication, hukum Islam gitu, health and education, apalagi teknologi, and many more. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan, tentunya kita membutuhkan groups of people. Ya, groups of people must be able to participate in a decision normally. Ya, apalagi keputusan yang bersifat mungkin untuk strategi kebijakan perusahaan gitu ya, atau yang tujuannya adalah untuk membentuk regulasi gitu. So we need to work together to make the right decisions. Those decisions need to consider the group and their judgment and who has what knowledge and power. Nah, jadi ketika mengambil keputusan tentunya kita harus kerja bareng ya, untuk mendapatkan keputusan yang baik gitu. Dan mereka, those decisions need to consider the group and their judgment and who has what knowledge and power. Jadi harapannya adalah mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini, mereka yang memiliki knowledge and power. Ya, mereka yang memiliki pengetahuan dan power itu biasa mungkin wewenang, jabatan gitu ya, dan sebagainya. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan responden ANP ya, nanti akan kita bahas. So our decisions also must cover all the goods and the bads exemplified in the benefits and the costs of the present and in the opportunities and risks of the future. Nah, jadi pun pengambilan keputusan yang kita hadapi misalnya mungkin saja atau bahkan harus ya mengcover segala hal yang bersifat positif ataupun negatif, atau yang bersifat current situation seperti misalnya benefit ataupun risk ya, benefit dan cost gitu ya, dan opportunity ataupun peluang dan juga risiko di kemudian hari. Nah, jadi artinya apa? Kita perlu suatu model. Kita perlu suatu model yang cukup komprehensif, yang cukup artinya dapat membantu kita untuk memasukkan lebih banyak input atau mungkin kalau di statistik kita bilang lebih banyak variabel gitu ya, agar dapat menangkap, mengcapture kondisi real situation dari pengambilan keputusan yang akan kita ambil gitu ya. Nah, kembali ke sini, maka dari itu decisions need structures that include all the goals, factors, and alternatives we have in mind along with our overall strategic objectives as individuals or as a group. Nah, jadi memang pengambilan keputusan mungkin bisa dilakukan oleh individual ataupun sekelompok people gitu ya. Nah, however, decisions need structures. Jadi dalam pengambilan keputusan ini membutuhkan suatu struktur yang meliputi tujuan ya, jadi ada tujuan, goals, factors, jadi tujuannya kita apa, misalnya tadi tujuannya adalah memilih kampus untuk PhD atau untuk studi doktoral. Factors, jadi faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih kampus PhD. Tadi misalnya katakanlah people, environment gitu ya, mungkin cost gitu, atau kurikulum gitu dan sebagainya. And alternatives. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya misalnya katakanlah kita punya UI, UGM, atau IPB. Nah, itu alternatifnya. Artinya kita punya beberapa pilihan yang membuat akhirnya kita bingung mau memilih kampus mana untuk kita jadikan kampus S3 misalnya. So itu yang disebut dengan struktur dalam pengambilan keputusan. Most importantly, decisions need informed judgments. Nah, yang paling penting juga ketika kita mengambil keputusan, kita perlu judgments atau mungkin responden atau narasumber atau seseorang yang membantu kita untuk memberikan input
yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hal yang mau kita bahas ya, atau hal yang mau kita riset. Okay, so we need to measure intangibles to make trade-offs among many criteria. Ya, jadi kita juga perlu mengukur hal-hal yang mungkin intangibles ya, agar kita bisa mendapatkan trade-off antar kriteria yang telah kita buat. Oke, nah ini tadi ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pengambilan keputusan itu meliputi banyak aspek ya, atau banyak fitur lah dibilangnya. Bisa untuk measuring intangibles ya. Jadi kita mau mengambil keputusan, tapi mungkin variabel-variabel kita adalah variabel-variabel yang intangible misalnya. Jadi nggak selamanya tangible. Atau planning, perencanaan, generating a set of alternative ya, kita punya kita punya beberapa pilihan alternatif ya, kita generate a set of alternative untuk kita nanti tentukan prioritasnya ya. Nomor 4, setting priorities, choosing a best policy after finding a set of alternative ya. Jadi setelah kita mungkin menentukan beberapa alternatif ya, setelah kita dapat juga misalnya mana yang paling prioritas, so kita bisa choosing the best policy ya, kita bisa memilih kebijakan yang terbaik ya. So allocating resources ya, mengalokasi sumber daya, determining requirement dan sebagainya. Dan designing systems, predicting outcomes, measuring performance, ensuring the stability of a system, optimizing, resolving conflict, dan performing BOCR, analysis benefit, opportunity, cost, and risk. Nah, jadi ini semua adalah fitur-fitur dalam pengambilan keputusan gitu loh. Artinya pengambilan keputusan tidak hanya sekedar misalnya memilih dari sekian pilihan gitu ya, tapi juga bisa seperti misalnya tadi memprediksi outcome gitu, atau menyelesaikan konflik gitu kan, atau bahkan memperform atau memunculkan model yang sifatnya BOCR ya. Oke. Nah, kadang dalam pengambilan keputusan pun kita dihadapi pada beberapa problems ya. Pertama adalah multi-criteria decision making involves many criteria and we need to make trade-off among them. Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan dengan multi kriteria, dengan adanya beberapa kriteria ya, terkadang we need to make trade-off di antara kriteria tersebut. Nah, untuk membuat accurate trade-off gitu ya, kita membutuhkan numbers. Nah, artinya adalah tentunya kita membutuhkan berapa orang atau berapa narasumber yang mungkin tepat untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Ya. Pun misalnya kita sudah dapat misalnya katakanlah 5 orang yang akan membantu kita misalnya untuk mengambil keputusan ya, atau who can work in the group gitu. So are the numbers valid gitu? Apakah jumlah quantity ini valid? And how do we know? Gimana caranya kita tahu kalau misalnya ya this is enough people to help us to decide how to make decision. Okay? Nah, sehingga ini tadi ya, ini salah satu contoh decision making. Nah, decision making is one of soft system methodology. Jadi memang pengambilan keputusan ini merupakan salah satu metodologi soft system ya, not hard system. Karena dalam metodologi kita punya dua, ada hard system methodology dan soft system methodology. And normally soft system methodology itu digunakan di tingkat direktif ataupun strategis ya, digunakan untuk selevel direktif dan selevel strategis. Why? Because this is decision making. Ya, jadi karena ini adalah decision making atau pengambilan keputusan, jadi biasanya mereka yang mengambil keputusan adalah tadi ya, people yang who has knowledge and power ya. Ingat ya tadi di atas, people who has knowledge and power. Nah, biasanya mereka yang punya knowledge and power, paling ya most knowledge ya,
meskipun taktis operasional mereka punya knowledge, tapi most knowledgeable ataupun yang lebih powerful misalnya adalah selevel directive and strategist. Jadi soft system methodology digunakan untuk di level directive and strategist ya. Nah, jadi ANP ini, nah sekarang kita masuk ke ANP ya. Jadi kenapa saya mulai dari decision making dulu, karena memang ANP ini digunakan lebih banyak untuk metodologi pengambilan keputusan tadi ya, di level direktif ataupun strategis. Nah, kakaknya si ANP ini adalah AHP. AHP ini Analytic Hierarchy Process ya. Let me write down here. Analytic Hierarchy Process, sedangkan ANP adalah Analytic Network Process. Nah, jadi bedanya cuman di sini aja, di tengahnya ini ya. Yang satu hierarki, yang satu network. Nah, jadi AHP ini kakaknya ANP. Artinya AHP lebih dulu lahir ketimbang ANP. Oke. Nah, apa perbedaan antara AHP dan ANP? Nah, sebelum kita memahami ANP, saya pengen teman-teman untuk memahami AHP-nya dulu. Karena tadi kita paham dulu kakaknya, baru nanti tahu alasan adiknya lahir gitu ya. Nah, ini adalah basic model dari AHP ya. Untuk memahami AHP ataupun ANP, kita perlu paham dulu structure ataupun mungkin simbol-simbol yang ada di model ini gitu. Nah, tadi di atas kita sudah singgung bahwa dalam pengambilan keputusan perlu ada goal. Nah, ada goal, tujuan kita ya, tujuan mau ngapain, kriteria atau factors ya. Jadi kriterianya bisa multi kriteria, dan jika memang ada sub kriteria bisa, and the last adalah alternatif. Jadi pada umumnya atau mungkin pada dasarnya gitu ya, model pengambilan keputusan dengan bentuk kerangka hierarki ya, nanti kita bahas kerangkanya sebelum kita lanjut ya. Jadi at least kita punya ini dulu, goal, kriteria, sub kriteria, dan alternatif, dan ini disebut dengan cluster ya. Jadi kita semacam membentuk cluster ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, ini ada oval ya. Oval inilah yang kita sebut dengan cluster. Oke, cluster kriteria, cluster sub kriteria, dan cluster alternatif. Di dalam setiap cluster ada elemen. Oke. Nah, jadi ada elemen. Jumlah elemennya terserah. It depend on tergantung dari nantinya seberapa banyak memang elemen yang ada gitu ya, atau kalau misalnya di riset seberapa mampu kita mendapatkan elemen ini melalui studi literatur gitu. Nah, jadi oval ini adalah cluster, yang di dalam cluster itu kita sebut dengan elemen. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 3 cluster, 3 oval dengan satu tujuan. Kalau tujuan dia biasanya tidak di cluster, karena tujuan biasanya cuma satu ya. Tujuannya mau ngapain nih? Oke, biasa kan kalau misalnya kita riset ataupun kita dalam satu organisasi, ketika kita mengambil keputusan kan tujuannya biasanya cuma satu nih ya. Misalnya tadi alokasi sumber daya gitu ya, atau misalnya menentukan lokasi kantor cabang baru gitu dan sebagainya. Jadi biasanya goalnya cuma satu, sehingga nggak perlu diklasterkan. Nah, tapi untuk kriteria biasanya multi ya. Biasanya kita punya banyak kriteria yang membantu untuk kita mengambil keputusan. Jadi makanya dia bentuknya cluster. Jadi multi kriteria. Nah, subkriteria juga sama, bisa multi. Demikian juga dengan alternatif. Kalau alternatif pasti multi gitu. Ya, kriteria alternatif biasanya multi gitu. Dan alternatif pasti multi. Multi itu lebih dari satu elemen gitu ya. Karena apa? Karena kita bingung, kita mau ngambil keputusan, kita punya beberapa pilihan yang
yang akhirnya kita perlu satu alat gitu loh untuk membantu kita menentukan which one is the best, or which one is the most priorities gitu kan. Nah, kita punya cluster, kita punya elemen, dan yang ketiga adalah ini jaringan, kerangka. Ya, ini kita sebut tadi kerangka. Nah, jaringan ini kita lihat jaringannya dari atas ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan hierarki, linear hierarki. Kenapa? Karena jaringannya dari atas ke bawah. Ya, kalau misalnya kita mengacu pada sistem pemerintahan hierarki, kan modelnya nggak jauh-jauh dari seperti ini ya. Paling atas presiden, misalnya presiden, gubernur, menteri, rakyat gitu ya. Tapi dalam sistem pemerintahan hierarki, networknya atau jaringannya dari atas ke bawah. Oke, yang mana ya, ketika misalnya presidennya agak terkena shock atau goncangan gitu, makanya biasanya yang bawahnya nih akan lebih tidak stabil, ya, lebih tidak stabil. So itu salah satu kekurangan dari AHP. Okay. Nah, jaringan yang berikutnya adalah this is also actually special from AHP ya. Selain linear hierarki, di AHP juga memungkinkan adanya loop. Nah, ini ada jaringan bulat seperti ini, namanya loop. Ya, a loop indicates that each element depends only on itself. Jadi maksudnya adalah setiap elemen dalam satu klaster mereka punya hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi antara elemen yang di dalam klaster ini mereka saling berhubungan. Nah, inilah model dari AHP atau hierarki. Ya. Saya kasih contoh ketika dia sudah masuk ke dalam real situation atau real model ya. Nah, misalnya memilih sekolah. Oke, nah tadi memilih sekolah. Tujuannya adalah selecting the most appropriate school for the kid. Nah, kita lihat di sini ya, ini cuma single goal aja. Ya, jadi tujuannya cuma satu. Sehingga tadi nggak perlu di-clusterin ya, karena dia cuma satu tujuannya. Nah, kriterianya apa? Mungkin multiple. Ya, kita punya multi kriteria. Ketika orang tua ingin memilih sekolah untuk anaknya, mungkin dia akan memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah learning, ya, kurikulumnya mungkin, friends, teman, school life, ya, budaya sekolah gitu, vocational training, ex-school, college preparation, persiapan masuk kuliah, music classes. Nah, ya, jadi ini beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih sekolah. Oke, alternatifnya apa? Bisa school A, school B, and school C. Nah, ya, jadi karena kita punya kita punya 3 alternatif. Kita punya 3 sekolah yang mana kita bingung, oke? Mana dari 3 sekolah ini yang appropriate untuk anak saya misalnya, ya, untuk anak gitu dengan kriteria-kriteria yang ada. Oke. Nah, ini contoh lain misalnya, saya gedein ya. Sorry. Nah, contoh lain misalnya choose the most suitable leader. Nah, jadi bisa juga tujuannya untuk memilih pemimpin yang suitable ya, yang cocok atau yang oke untuk kelas misalnya. Nah, kriterianya apa? Pertama, experience. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengalaman paling nggak minimal ya. Education, pendidikannya baik gitu. Atau IPK-nya oke, bagus gitu ya. Karisma dan juga age itu usia. Nah, jadi ini kita bisa, we can put as much as kriteria as we can gitu ya, kalau memang bisa dan kalau memang available gitu. Kalau dalam riset biasanya kita harus berbasis teori ya. Nah, alternatifnya siapa? Ada Tom, ada Dick, ada Harry ya. Nah, ini juga bisa digunakan, model AHP bisa digunakan untuk memilih pemimpin yang cocok untuk kelas, menjadi ketua kelas misalnya. Nah, lebih private lagi gitu ya, lebih private lagi malah
apa namanya, AHP ataupun model AHP, ataupun nanti kita akan bahas ANP ya, bisa juga digunakan untuk men-select the future wife. Nah, jadi memilih apa namanya, calon istri. Nah, ini buat para jomblo nih. Ya, bisa gitu ya. Kenapa? Ya karena again this is decision making. Ya, decision making ada di semua area keilmuan gitu ya, atau bahkan untuk personal life gitu. Nah, kadang untuk personal life kita membutuhkan tadi suatu metode yang murah gitu kan, yang paling tidak kita gampang secara personal untuk running, untuk mengoperasikan, tapi betul-betul powerful gitu. Nah, jadi ini contoh yang ada sub kriterianya. Jadi memilih future wife, faktor levelnya apa ya yang jadi bahan pertimbangan kita, misalnya ada religious, agamanya misalnya, atau skills, kemampuannya atau keahlian gitu ya. Nah, religious dan skills ini kita buat sub factor lagi atau sub kriteria lagi ya. Misalnya religious, kita punya sholat 5 waktu gitu ya, atau fasting gitu, atau bayar sedekah misalnya. Untuk skills, kita punya sub kriteria personal skills, juga ada interpersonal skills. Nah, mungkin juga sub factor ini kita bagi lagi menjadi specific skill level. Jadi kita buat lagi sub factor. Jumlahnya again it depend on, tergantung dari seberapa banyak yang bisa kita hasilkan gitu. Ya, tentunya kalau di riset lagi-lagi harus berbasis teori. Oke. Siapa kandidatnya? Ada Sukinem, ada Tuti, dan ada Romla. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh model AHP, yang bisa digunakan untuk memilih future wife. Ini contoh yang lain, select the best dean ya. Jadi pemilihan rektor, pemilihan dekan. Nah, mungkin nggak pakai voting lagi mungkin ya. Voting boleh, tapi juga mungkin kita perlu satu pengambilan keputusan yang lebih objektif ya. Kenapa lebih objektif? Karena lihat di sini dia menampilkan beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangan nantinya untuk memilih dekan. Ya, nah misalnya ability to develop a vision, consensus building around vision, inclusive style of leadership, terus juga ini vision ya, interpersonalnya ada environmental analysis skills, candor and honest, trustworthiness, graduate, kalau ini internal ya, graduate student access to data, graduate student access to funding, MBA access to job, facilities or computer and extra. Nah, ini semua adalah kriteria-kriteria yang mencoba untuk membantu kita mengambil keputusan dengan lebih objektif, tidak subjektif. Oke, mungkin kalau voting ada potensi untuk dia subjektif. Kalau voting kadang orang preference aja gitu. Ya, saya suka dia gitu, saya pilih dia misalnya. Tapi di sini kita mencoba untuk agar pilihannya lebih objektif. Ya, kalau memang misalnya dia bagus dalam mengembangkan visi gitu ya, ability to develop a vision, ya kita beri bobot yang lebih tinggi gitu. Atau misalnya dia kurang dalam hal consensus building around vision, ya kita beri bobot yang lebih rendah. Nah, jadi objektif saja gitu loh ya, objektif. Nah, ini ada contoh yang lain. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kenapa ANP? Ya, kenapa lahir adiknya si AHP? Because the ANP involves dependence and feedback. Ya, karena ANP ini meliputi dependence. Dependence itu adalah saling ketergantungan, dan feedback. Ya, feedback itu ya saling mempengaruhi. Saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Real life problems involve dependence and feedback. Ya, jadi bahkan di dunia nyatanya, di
di real life gitu, masalah-masalah yang ada di real life, bahkan semua masalah itu kita yakini saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Misalnya tadi ketika kita memilih sekolah untuk anak gitu ya, ekstrakurikuler mungkin ada pengaruhnya dengan kurikulum sekolah, atau misalnya kurikulum sekolah mungkin ada pengaruhnya atau saling mempengaruhi dengan misalnya kemampuan gurunya dalam mengajar misalnya. So this is a real life. Such phenomena cannot be dealt with in the framework of a hierarchy, but we can by using a network with priorities. Nah, fenomena real life yang saling dependence dan memiliki feedback ini tidak dapat ditangkap oleh kerangka hierarki. Artinya, kerangka hierarki yang kita bahas tadi ada punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tadi tidak bisa menangkap jaringan yang saling ketergantungan dan feedback. Karena apa? Karena real life-nya kita punya feedback. Real life-nya setiap variabel di dunia ini tidak ada yang independen. Semuanya dependen. Yang independen cuma satu, yaitu Allah. Gitu. Ya, jadi semuanya dependen. Ekonomi bisa mempengaruhi kesehatan bisa mempengaruhi pendidikan bisa mempengaruhi teknologi bisa mempengaruhi hukum bahkan bisa mempengaruhi politik balik lagi bisa mempengaruhi kesehatan misalnya. So semuanya dependence. With feedback, the alternative can depend on the criteria as is in a hierarchy, but may also depend on each other. Ya, jadi dengan adanya feedback, ya, alternatif bisa bergantung kepada kriteria sebagaimana yang ada di hierarki, tapi juga bisa bergantung dengan elemen antar elemen dalam klaster kriteria atau dalam klaster alternatif. Seperti tadi, ini maksudnya adalah loop. Tadi kita sudah bahas loop, ya. Jadi di AHP ada loop, di ANP juga bisa ada loop. The criteria themselves can depend on the alternatives on each other as well, ya. Dan bahkan kriteria bisa antar elemen dalam klaster kriteria mungkin juga bisa saling mempengaruhi. The criteria themselves can depend on the alternative and on each other as well, ya. Artinya kriteria bisa mempengaruhi alternatif bisa mempengaruhi kriteria. Antar elemen dalam kriteria bisa saling mempengaruhi dan antar elemen dalam alternatif bisa saling mempengaruhi. So, intinya adalah ada feedback dan ada dependence di ANP, yang mana feedback ini improve the priorities derived from judgment and makes prediction more accurate. Ya, jadi membantu peneliti, membantu decision maker untuk membuat prediksi atau untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih akurat. Oke. Nah, jadi ini bedanya model hierarki tadi dengan model network. Ya, kalau tadi yang saya tunjukkan adalah hierarki dan ini sekarang adalah network. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini network, bentuknya nggak hierarki kayak tadi, nggak yang dari from top to the lower level, ya. Tapi di sini acak, ya. Di sini acak. Makanya dia disebut dengan C1 sampai C4, ya. C1, C2, C3, C4. Maksudnya adalah klaster 1, ini klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan klaster 4. Setiap klaster dia punya beberapa elemen di dalamnya, ya. Okay. Again, it depends on seberapa banyak elemen yang memang kita perlukan, ya, atau elemen yang ada. Nah, bedanya adalah di jaringannya. Kita lihat jaringannya antara C2 dan C3. Nah, lihat ini ada feedback di sini, ya. Yang artinya apa? Artinya C2 mempengaruhi C3, C3 mempengaruhi C2. Jadi mereka saling mempengaruhi.
Oke. Dan di sini juga ada loop. Yang tadi. Loop in a component indicates inner dependence of the elements in that component with respect to a common property. Jadi loop ini adalah komponen yang menandakan bahwa adanya inner dependence, adanya ketergantungan antar elemen dalam satu cluster. Ya, tapi bedanya tadi ada feedback. Nah, ya, ada outer dependence. Outer dependence that arc from component C4 to C2 indicates the outer dependence. Nah, ini ada outer dependence. Artinya ada pengaruh dari cluster C4, dari elemen yang ada di cluster C4 ke elemen yang ada di cluster C2. Oke. Nah, begitu juga C4 ke C3, C1 ke C2. Ya, C2 ke C3, C3 ke C2. Nah, inilah artinya feedback dalam jaringan ANP memiliki inner dan outer dependence antar elemen-elemennya. Jadi di sini kita bicara elemen-elemennya. Oke. Nah, nah ini contohnya. So apa perbedaan yang paling menonjol antara AHP dan ANP? Ya, kita bisa lihat dari sini. Dari frameworknya, ya, kalau dari jaringannya, AHP itu hierarki. Ya. ANP sifatnya network. Nanti kita akan bahas beberapa contoh jaringan ANP, ya. Tapi hierarki bagian dari ANP, ya. Hierarki bagian dari ANP. Connection kalau di AHP dependency saja, jadi dependensinya antara top level to the lower level, ya. Kalau ANP connectionnya from top level to lower level and feedback from lower level to top level. Nah, bisa bolak-balik, ya, bisa bolak-balik. And tadi inilah yang menandakan bahwa ANP itu lebih lekat dengan real life-nya, ya, karena mereka saling mempengaruhi. Prediction result, sehingga hasilnya pun kalau AHP least accurate dan ANP more accurate, lebih akurat. Comparison, nah kalau di AHP importance or preference, mana yang lebih penting atau mana yang lebih kamu pilih atau sukai sehingga hasilnya lebih subjektif. Oke. Kalau di ANP influence atau pengaruh, mana yang lebih berpengaruh? Ya, mana yang lebih berpengaruh terhadap katakanlah sekolah anak, sekolah A misalnya, music classesnya atau kurikulumnya. Oke, sehingga hasilnya pun lebih objektif. Hasil matematikanya AHP menggunakan matrix, agent factor, dan kalau hanya matrix artinya dia least stable, oke, sehingga di HP itu ada ada stability, ya. Jadi kita bisa melihat ketika ada shock di salah satu variabel, ya, bagaimana respon alternatif terhadap shock tersebut. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau di ANP dia lebih more stable, sehingga AHP kalau involvementnya AHP itu limited karena bentuk jaringannya adalah hierarchy, tapi kalau ANP unlimited, artinya kita bisa meng-create model, kita bisa meng-create kerangka as complex as we can, ya, jadi sekompleks mungkin. Well, ANP is a methodology that allows groups or individuals to deal with the interconnections between factors of complex structure in decision-making process. Nah, jadi ANP adalah metodologi yang membolehkan sekelompok grup atau sekelompok kelompok ataupun individu, ya, untuk deal dengan adanya model yang memiliki interconnections antar factors, antar
struktur faktor yang kompleks gitu ya dalam proses pengambilan keputusan. A multi-criteria decision-making method for complicated and unstructured problems. Apalagi kalau misalnya kita punya masalah-masalah yang unstructured, yang rumit gitu ya, yang complicated, sehingga kita perlu metode berbasis multi-criteria decision-making. An approach that used a network model having clusters of element. Nah, tentunya pendekatan yang menggunakan network model membutuhkan cluster yang terdiri dari beberapa elemen di dalam cluster tersebut. Nah, jadi perlu adanya cluster. Ya, dalam satu cluster itu perlu ada elemen gitu ya. Nah, dalam cluster itu ada kriteria dan alternatif. Nah, ini adalah basis teori of ANP. Basis teori of ANP. Coba saya keluar dulu sebentar. Kita lanjut ya. Sorry. Nah, jadi ini adalah basis teori dari ANP. Yang pertama adalah reciprocal. Reciprocal itu adalah membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Katakanlah misalnya kita punya 3 apple yang mau kita bandingkan, ada apple A, ada apple B, dan ada apple C. Ya, ada apple A, B, dan C. Nah, kalau misalnya kita buat dalam bagan seperti ini kan disebut dengan matriks ya. Ketika apple A dan apple A dibandingkan, ya, maka nilainya adalah 1. Yang otomatis secara diagonal dia akan 1 nilainya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara apple B dengan apple C misalnya, ya. Kita lihat apple B, ternyata apple B 3 kali lebih besar dibandingkan apple C. Sebaliknya, apple C sepertiganya apple B. Jadi kayak mirroring gitu loh. Ya, seperti mirroring kaca gitu ya. Nah, jadi dia kebalikannya ya antara part yang ini dengan part yang ini. Mereka dipisahkan oleh nilai 1 secara diagonal. Nah, ini penjelasannya. If apple A 4 times more important than apple B, then apple B is 1/4 more important than apple A. Nah, jadi ya. Nah, ini tadi apple B 1/4 more important than apple A. Nah, ini adalah reciprocal. Yang kedua adalah homogeneity, yang berarti bahwa elements compared should not have a large difference. Jadi idealnya memang ketika misalnya kita mau mengambil keputusan, ya, elemen-elemen yang mau kita bandingkan seharusnya tidak memiliki perbedaan yang cukup besar. Tidak memiliki perbedaan yang cukup besar. Artinya apa? Artinya homogen. Ya, jangan sampai misalnya kita bandingkan antara kampus besar dengan kampus kecil. Nah, gitu ya. Atau misalnya jangan kita bandingkan profesor dengan misalnya anak S1. Nah, ya. Terlalu heterogen perbedaannya gitu lah. Nah, jadi kalau misalnya perbandingan elemennya tidak terlalu jauh, makanya akhirnya kita bingung, kita perlu metodologi yang membantu kita untuk mengambil keputusan ini gitu. Karena pilihannya adalah homogen. Sehingga dalam teknisnya nanti kita memerlukan fundamental scale of absolute number. Kita memerlukan skala fundamental yang membantu kita nantinya memberikan bobot antara satu elemen dengan elemen yang lain gitu. Nah, seperti misalnya tadi antara apple A dan B, apple D, A dan C, kita perlu angka di sini. Ya, kita perlu angka untuk memberikan bobot antara perbedaan antara apple A dan apple B tadi. Nah, skalanya ini. Ya, skalanya ini. Jadi kalau misalnya
kita memberikan skala 1 antara apple A dan apple B, itu artinya equal, sama. Oke, sama. Kembali lagi ke sini. Nah, antara apple A dan apple A kan equal nih. 1 berarti nilainya. Nah, tapi kalau kita jawab let's say 2, berarti weak. Artinya mungkin apple A dengan apple B, misalnya kalau kita kasih apple A 2, apple B berarti setengah gitu ya, 1/2, berarti maksudnya adalah apple A memiliki tingkat kepentingan yang weak dibandingkan dengan apple B. Nah, gitu. Tapi semakin tinggi bobot yang kita berikan atau nilai yang kita berikan, semakin extreme importance, semakin extreme influence. Nah, gitu ya. Jadi apple A bisa kita kasih 9 dibandingkan dengan apple B. Ya berarti size-nya apple A extreme importance dibandingkan dengan size-nya apple B. Begitu. Ya. Nah, basic principles ANP yang pertama adalah decomposition. Nah, ini adalah prinsip dasar dari ANP, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, oh iya, ini nanti akan saya bahas basic principle berkaitan dengan step-stepnya ANP. Ya, jadi memang pertemuan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori dasarnya dan yang kedua adalah kalkulasinya, step-stepnya ya. Jadi sudah bagaimana sih kalau misalnya kita mau penelitian dengan ANP, tahapannya seperti apa. Nah, itu nanti ada di video part kedua ya. Oke, yang jelas karena ANP ini memiliki tadi ya basis teori yang resiprokal ya, sehingga ada kemungkinan ketika kita melakukan penilaian terhadap elemen-elemen di sini, kita melakukan inkonsistensi atau error. Jadi nggak konsisten. Nggak konsisten itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah mungkin saja misalnya gini, apple A ya, saya kasih gambaran ya, mungkin saya draw, saya insert aja deh, saya kasih gambaran di sini. A, misalnya kita punya A, B, C yang mau kita bandingkan, apple A, apple B, dan apple C misalnya ya. A, misalnya kita kasih A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Nah, sekarang C, nah, jawabannya apa kira-kira? Idealnya harusnya C lebih besar daripada A, betul kan? Kenapa C lebih besar daripada A? Karena B sendiri lebih kecil daripada A. Nah, gitu ya. A lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada C. A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Sorry ya, saya salah tadi. A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, dan C lebih besar daripada E. Idealnya kan seperti itu. Ya. Wait. Oh, sorry. Yang artinya sorry. Maaf. Nah, jadi idealnya kan seperti ini. C lebih kecil daripada E. Ini aja nih ya. Baru 3 aja kita udah bingung nih ya. Apalagi nanti banyak, misalnya ada 10 gitu ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Aduh, itu kita udah pasti udah nggak konsisten lagi gitu. Ini baru 3 aja kita udah nggak konsisten gitu loh, apalagi banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C ya, maka idealnya adalah C lebih kecil daripada A, betul ya? Atau dengan bahasa lain, A lebih besar daripada C gitu. Nah, kalau misalnya kita jawab sebaliknya, saya jawab tadi misalnya katakanlah C lebih besar daripada A,
atau A lebih kecil daripada C misalnya. Oke, tentunya kita udah nggak konsisten. Wong tadi A lebih besar daripada B gitu ya. Nah, misalnya B lebih besar daripada C, ya harusnya A ini lebih besar daripada C. Nah, tapi di sini enggak. Di sini kita jawabnya A lebih kecil daripada C. Sehingga apa? Ini menimbulkan ketidakkonsistenan ketika kita memberikan penilaian, ketika kita memberikan skala gitu. Nah, makanya inkonsistensi ini is required to be less than 10%. Ya, jadi di inkonsistensi indeks ini harusnya kurang dari 10%. Karena apa? Karena nanti kita punya banyak pilihan. Ya, kita punya banyak kerjaan matriks yang seperti ini gitu. Nah, sehingga secara indexing, ketika di indexing semuanya harus kurang dari 10%. Begitu ya. Nah, software yang bisa kita gunakan adalah Super Decision, Expert Choice, Decision Line, tapi untuk ANP kita menggunakan Super Decision ya. Nanti kita akan belajar di video berikutnya terkait dengan cara menggunakan Super Decision. Nah, mungkin itu nanti part ketiga ya. Jadi part pertama saya bahas teorinya dulu, part kedua saya bahas technicalnya, step-step analisisnya, step-step penelitiannya. Part ketiga nanti kita akan bahas cara menggunakan Super Decision ya. Oke. Nah, ini adalah model-model dari ANP ataupun AHP. Model-modelnya bisa dalam bentuk hierarki. Ini contoh hierarki tadi ya, kita udah kasih contoh di awal di mana networknya dari atas ke bawah. Kita punya hierarki. Kalau hierarki ada feedback, sebetulnya bukan feedback ya namanya ya, tapi dependencies dari lower level to the top level ya. Hierarki, ini contoh hierarki, ada positif dan negatif juga ya, tadi bahwa ANP ini model ANP ini digunakan sangat-sangat fleksibel sekali. Sangat fleksibel itu maksudnya adalah kita bisa mencoba model-model yang kontemporer, model-model yang sifatnya mungkin variabelnya adalah intangibles, model-model yang sifatnya present and futures, model-model yang sifatnya positif and negatif. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini untuk positif yang negatif. Dan BOCR atau benefit, cost, opportunities and risk ya. Nah, ini biasanya kalau misal teman-teman sering dengar tentang SWOT gitu ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity and threat. Nah, itu hampir mirip lah ya, hampir mirip. Ada present situation, ada future situation. Present factors, ada future factors. Ini contohnya. And this is simple network. Kalau simple network langsung goal, alternatif gitu ya. Nah, ini yang lebih kompleks. Nah, ya, ini yang lebih kompleks. Nah, kalau misalnya kita lihat yang lebih kompleks ini, kita lihat ya. Nah, networknya bahkan amburadul gitu ya. Sebetulnya ini karena nggak disusun aja sih. Sebetulnya kalau misalnya nanti kita di Super Decision, nanti kita bisa bantu, kita bisa susun dengan rapih gitu agar networknya lebih terlihat ya. Ini karena nggak disusun, jadi terlihat agak berantakan gitu ya. Tapi overall masih terbaca gitu kan, bahwa ini ada berapa klaster? 6 klaster ya, dengan setiap klaster itu ada minimal 3 elemen di dalamnya. Nah, di sini juga ada loop. Nah, ini disebut dengan complex network. Oke. Nah, oke, terakhir matematikanya sekarang ya. Jadi sebelum kita closing, saya mau bahas bagaimana cara kita mendapatkan ranking priorities dari skala yang kita gunakan tadi, yang akan kita gunakan tadi. Ya, makanya di sini kita akan mencari yang namanya agent factor. Kalau teman-teman belajar matematika, di situ ada matriks, ada factor. Nah, kita pakai itu. Ya, kita pakai teori matematika matriks dan factor. Oke. Nah,
contohnya begini misalnya, kita punya model AHP ataupun ANP lah ya. Mungkin ini AHP dulu deh ya, AHP. Kita punya goalnya memilih mobil SUV yang baru. Ya, kita punya tujuannya ini. Lalu kita punya kriteria, 3 kriteria, model, toughness, fuel consumption, dan kita punya 4 alternatif, CR-V, X-Trail, Escape, dan Fortuner. Ya, jadi ini modelnya. Oke. Kita punya goal, kriteria, kitanya ada 3, model, ketangguhan, konsumsi BBM, dan kita punya alternatif. Alternatifnya ada 4 ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Alternatifnya terlihat seperti ada 12 gitu, tapi ini bukan 12. Maksudnya setiap alternatif yang kita punya ini mau kita nilai model dari aspek modelnya, dari aspek toughness-nya, dan dari aspek fuel consumption-nya. Gitu ya. Nah, sekarang katakanlah kita punya data seperti ini, teman-teman. Ya, kita punya data seperti ini. Kita akan membandingkan antar kriteria. Ya, kita punya 3 level kriteria. Ya, ada model, ada toughness, dan ada fuel consumption tadi. Dan kita punya data. Ya, yang mana datanya sama seperti Apple tadi ya, secara diagonal nilainya kan 1. Kenapa? Karena dia equal, model to model equal 1 nilainya, toughness to toughness equal juga nilainya 1. Nah, tapi kalau toughness 2 times more important than model. Ya, berarti ketangguhan 2 kali lebih penting daripada model. Sehingga ketangguhan nilainya 2. Ya, dan model nilainya sebaliknya, setengah dari ketangguhan. Nah, gitu ya. Nah, kita juga punya data untuk setiap untuk setiap alternatif. Oh sorry, baterai saya low ya, sambil saya tes ya. Kita juga punya data untuk setiap alternatif. Makanya tadi alternatif untuk model ya, misalnya untuk model kita bandingkan antara CR-V dengan X-Trail. X-Trail 4 kali lebih bagus modelnya ya, lihat di sini. X-Trail 4 kali lebih bagus modelnya dibandingkan dengan CR-V. Oke, sama saya cas dulu bentar ya. Oh, oke. Nah, sedangkan CR-V seperempatnya X-Trail. Nah, begitu ya. Tetap cara bacanya sama, secara diagonal 1. Ya, Fortuner 6 kali lebih bagus modelnya dibandingkan CR-V. Dibaliknya CR-V 1/6-nya Fortuner. Jadi tinggal tinggal ngaca aja, jadi kayak mirror gitu ya. Ini untuk toughness dan ini untuk fuel consumption. Karena untuk konsumsi BBM datanya adalah tangible ya, datanya tangible, tidak seperti model dan ketangguhan ini mungkin intangible gitu ya. Jadi datanya langsung kita masukkan aja ya. Jadi konsumsi BBM ini miles per gallon ya, per galon ya. CR-V 34 mpg, X-Trail 27 mpg, Escape 24 mpg, dan Fortuner 28 mpg. Nah, jadi datanya sudah ada. Nah, ini datanya, ini baru data ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah yang pertama kita ambil dulu data yang ini, data kriteria matriks ini ya. Remove the name and convert the value into decimal. Nah, jadi data matriks yang kriteria tadi, pertama kita hilangin dulu deh namanya biar nggak ribet ya. Jadi kita jadikan matriks, terus kita konversi ke desimal. Ya, kalau kita konversi ke desimal kan berarti 1 ya 1 gitu kan, 2 1/2 0,5. Nah, gitu. Jadi kita konversi aja ke desimal. Lalu kita multiplying matriks kuadrat. Kita kalikan matriks kali matriks. Matriks yang ini tadi ya, kita kalikan dengan dia. Kalau perkalian matriks kan perkalian matriks kuadrat kan berarti kita gandakan gitu kan. Kita gandakan, kita kalikan antara dua ini. Ya, kita gandakan nilainya sama tapi kita kalikan. Cara perkaliannya pun beda gitu kan.
horizontal kali vertikal gitu kan. 1 kali 1 ditambah 0,5 kali 2 ditambah 3 kali 0,3 dan hasilnya 3. Hasil ini kita buat dalam bentuk matriks yang baru. Kita buat matriks yang baru. Ya, jadi hasil dari multiplying matriks kuadrat tadi kita buat jadi matriks yang baru. Oke. Sehingga secara diagonal dia pasti akan sama nilainya. Secara diagonal dia pasti akan sama nilainya. Begitu seterusnya ya. Jadi horizontal kali vertikal, horizontal ya perkalian matriks lah ya. Nah, terus setelah kita dapatin matriks yang baru ini tadi, oke, kita akan menghitung eigenvector yang pertama. Ya, kalau bisa tulis desimalnya sampai 4. Jadi sampai 4 angka di belakang desimal, tulis. Nah, kita jumlahkan sum each row ya, setiap row-nya kita jumlahkan, hasilnya ini. Lalu sum of the total of each row, totalnya kita jumlahkan, baru kita bobot, kita normalize. Kita normalize ya. Tahu ya, 12,75 bagi 39,9 hasilnya ini. Ya, ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini. Sehingga kalau ini kalau ditotal hasilnya 1. Oke. Nah, sehingga di perhitungan eigenvector yang pertama ini kita sudah punya nilai eigenvector. Ya, inilah and the result called with eigenvector. Nah, repeat the same process until eigenvector result value is not changed from the previous value up to 4 decimal. Lagi hasil matriks yang baru ini kita kuadratin lagi, kita kalikan lagi kayak tadi sama, sehingga kita memiliki matriks yang baru. Ya, secara diagonal again pasti sama. Ya, secara diagonal pasti sama. Kita punya matriks yang baru, diagonal pasti sama. Kita kalikan sampai kita menemukan perbedaan yang insignifikan antara nilai eigenvector yang perhitungan pertama dengan nilai eigenvector hasil perhitungan berikutnya. Nah, ketika perbedaannya insignifikan, maka kita sudah bisa mengambil hasil tersebut. Ya, kita sudah bisa mengambil hasil ini. Oke. Nah, sekarang hasil ini, then the eigenvector value of criteria cluster is, ya, berarti model bobotnya adalah 0,3196, ketangguhan 0,5584, dan konsumsi BBM 0,1220. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kriteria yang paling penting adalah ketika memilih mobil SUV yang baru, yang pertama adalah ketangguhan, yang kedua model, dan yang ketiga konsumsi BBM. Begitu teman-teman. Nah, do the same way with alternative cluster to all aspect. Nah, cara yang sama ya, tadi kita konversi dulu ke desimal, terus kita multiplying kuadrat, lalu kita hitung eigenvectornya, kita ulangi cara yang sama sampai different eigenvector itu insignifikan gitu kan. Nah, kita lakukan cara yang sama dengan data untuk setiap untuk setiap kriteria. Ya, sehingga ini contohnya ya, ketika sudah dihitung, karena kita short meeting gitu kan, jadi kita nggak usah hitung secara detail, tapi kalau sudah kita hitung kurang lebih hasil eigenvectornya seperti ini. Ini untuk alternatif di bawah model, ini untuk alternatif di bawah ketangguhan ya, jadi ini untuk alternatif di bawah konsumsi BBM. Atau dengan kata lain kita sudah bisa lihat gitu ya, berdasarkan model yang paling unggul itu adalah Fortuner. Nah, nilainya 0,577 paling tinggi. Berdasarkan ketangguhan yang paling unggul adalah CR-V, dan berdasarkan konsumsi BBM CR-V lagi. Nah, kira-kira siapa yang menang? Fortuner atau CR-V? Nah, gitu ya. Fortuner lebih unggul di model, tapi untuk ketangguhan dan konsumsi BBM itu ada CR-V. Nah, jadi kita hitung lagi
terakhir. Nah, ya. Kita matrikskan lagi antara kriteria. Ya, ranking kriteria dengan matriks si alternatif dengan kriteria yang tadi. Nah, ya, kita kalikan matriks dengan vektor. Oke. CRV. Contohnya CRV nih 0,1160 kali model 0,3196, ketangguhan 0,790 kali 0,5584, dan konsumsi BBM 0,3010 kalikan dengan 0,1220. Hasilnya segini. Ya, begitu juga dengan X-Trail, Escape, dan fotonya. Dan hasilnya adalah tara, dan ini adalah vektor bentuknya ya. Tapi kita udah jelas bahwa dari hasil ini ternyata yang paling prioritas adalah Fortuner karena nilai bobotnya lebih tinggi, yaitu 0,3280. Yang kalau semuanya ini total ini normally 1 lah, atau 0,99 atau mendekati 1 ya. Oke, nah jadi itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya, kita bahas teori terkait dengan ANP, dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan penelitian ANP dan beberapa kasus contoh-contoh penelitian ANP dalam ekonomi Islam, dan nanti pertemuan di ketiganya nanti kita akan bahas tentang bagaimana operasional ANP dalam software super decision. Jadi harapan saya nanti teman-teman download software super decision. Oke, itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.